Halo, perkenalkan nama saya Queen Kuron. Saya adalah Kepala TK Gemim Immanuel Ranu Merut, Kecamatan Eris, Kabupaten Minahasa. Datang dari sebuah desa kecil, pesisir Danau Tondano, hadir sebagai peserta apresiasi GTK inovatif kategori kepala sekolah dalam rangka Hari Guru Nasional tahun 2023 dengan mengusung tema Bergerak Bersama, Rayakan Merdeka Belajar. Izinkan saya berbagi praktik baik tentang pengembangan komunitas belajar strategi CBSA. Cinta bergerak sepanjang asa. Situasi yang dihadapi, pendidik perlu membangun budaya kolaboratif untuk bekerja bersama dan memikul tanggung jawab kolektif demi membantu peserta didik mengoptimalkan proses belajarnya di dalam kelas. Namun kualitas belajar peserta didik yang optimal itu akan sulit tercapai jika pendidik bekerja secara individual. Oleh karena itu, Hai, are you ready? Are you ready? Oke. dan berbagi praktik baik pengajaran, namun berlanjut sampai pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas masing-masing. Oleh karenanya, sikap saling membantu, memiliki pemikiran terbuka, dan senang memecahkan masalah bersama perlu menjadi kebiasaan sehari-hari atau perlu dibudayakan. Perkembangan belajar peserta didik tidak lagi menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing pendidik, namun menjadi tanggung jawab bersama yang perlu diupayakan secara berkelanjutan dan berkesinambungan oleh semua pendidik. Namun tantangan terbesar yang dihadapi oleh para pendidik adalah kurang memaksimalkan waktu untuk belajar. Padahal pada hakikatnya belajar itu banyak sekali manfaatnya. Contohnya kurang mengakses PMM, yaitu platform yang disediakan oleh Kemendikbudristek, melakukan pelatihan mandiri, dan lain sebagainya. Dan sebagai kepala sekolah, saya harus melakukan aksi, yaitu membentuk komunitas belajar CBSA, Cinta Bergerak Sepanjang Asa. Karena sebagai pemimpin adalah tanggung jawab saya memfasilitasi para pendidik dalam berbagi praktik baik, merefleksikan pembelajaran yang sudah dilaksanakan di dalam kelas, serta mencari solusi bersama atas masalah yang dihadapi. Dan langkah awal yang saya lakukan adalah pengembangan komunitas belajar CBSA. CBSA sendiri merupakan singkatan dari C. Cinta, B. Bergerak, S. Sepanjang, A. Asa. Dengan harapan, dengan adanya komunitas belajar dalam sekolah yang didasari dengan cinta terhadap tanggung jawab, pasti akan membuat para pendidik itu untuk terus bergerak, menggerakkan demi sebuah perubahan. Dan belajar nantinya akan menjadi sebuah kebutuhan, sehingga bisa menjadi pembelajar sepanjang hayat. Dan semuanya itu lahir karena motivasi. Motivasi dan semangat untuk mencapai sebuah asa. Dan mencerdaskan anak-anak bangsa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Di samping itu dengan adanya komunitas belajar, Terlalu dekat Joakim. itu bisa mengurangi ketimpangan kompetensi antar pendidik, sehingga siapapun pendidiknya akan memberikan layanan pendidikan yang berkualitas kepada semua peserta didik. Dan apabila komunitas belajar ini dilaksanakan secara berkesinambungan, berkelanjutan, pasti akan membentuk ekosistem dan budaya belajar yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Dan untuk memulai sebuah komunitas itu pasti dibutuhkan komitmen. Komitmen dari seluruh anggota komunitas. Dan kepala sekolah diharapkan memahami bagaimana membangun komunitas belajar dalam sekolah. Kepala sekolah juga harus memberikan dukungan, menjadi
contoh teladan dalam belajar dan berperilaku, serta ikut belajar dalam komunitas. Kepala sekolah harus ada sebagai penggerak. Sebelum proses belajar dalam komunitas dilakukan, diperlukan persiapan-persiapan. Dan ada baiknya seorang kepala sekolah harus tahu apa itu komunitas belajar. Nah, komunitas belajar internal sekolah atau antar sekolah adalah sekelompok pendidik dan tenaga kependidikan yang belajar bersama-sama dan berkolaborasi secara rutin dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar peserta didik. Dan apa yang menjadi tujuan dari komunitas belajar? Tentu melalui komunitas belajar diharapkan dapat meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam hal membangun kolaborasi dan kerjasama dengan rekan sejawat lainnya. Mengapa ya komunitas belajar sangat penting? Karena komunitas belajar menjadi sarana untuk berbagi, berkolaborasi antar pendidik, sehingga tidak ada pendidik yang merasa terisolasi karena semuanya saling menghargai, dapat memecahkan masalah bersama karena pendidik menyadari bahwa belajar secara individual tidak dapat menemukan solusi yang dihadapi. Dan apa yang menjadi acuan dalam pengembangan komunitas belajar adalah fokus pada pembelajaran, membudayakan kolaborasi, dan harus berorientasi pada hasil belajar peserta didik. Nah, video praktik baik ini merupakan bentuk aksi nyata saya sebagai pemimpin sekolah yang menyadari bahwa sebuah transformasi pendidikan dimulai dari diri seorang pemimpin yang bisa menggerakkan seluruh ekosistem sekolah, bahkan dapat berdampak lebih luas pada pengembangan komunitas belajar antar sekolah satu kecamatan maupun lintas kecamatan satu kabupaten, sehingga dapat melibatkan guru-guru sebagai aktor dalam terrealisasinya komunitas belajar internal sekolah. Dan setelah belajar sekolah dikuatkan, maka saya mengembangkan komunitas belajar antar sekolah satu kecamatan yang telah disepakati pada forum PKG yang kita beri nama Kombel Kacili, Kami Cinta Literasi, dan terjadwal dilaksanakan rutin. Dan setelah kita menyepakati Kombel Kacili dalam PKG, maka kita mau menularkan kebaikan-kebaikan kepada guru-guru PAUD yang ada di Kabupaten Minahasa. Sehingga terbentuklah Kombel Kabupaten yang kita beri nama Berbagi Praktik Baik PAUD. Dan Kombel ini dilaksanakan secara daring dan luring yang diatur oleh kecamatan masing-masing. Dan pengembangan komunitas belajar baik internal sekolah antar sekolah satu kecamatan maupun lintas kecamatan itu menggunakan strategi CBSA. Semuanya sudah terdaftar di PMM dan semuanya terjadwal. Dan ini merupakan praktik baik Kombel yang sudah kita jalankan, berbagi praktik baik, berdiskusi, karena ini merupakan bagian dari pengembangan Kombel yang kita lakukan dengan menerapkan strategi CBSA, Cinta Bergerak Sepanjang Asa. Dan penerapan strategi CBSA dapat memberikan ruang bagi semua pendidik di mana tidak ada yang mendominasi. Dan strategi CBSA ini berlandaskan filosofi dari Bapak Samratulangi, di mana Sitou Timou Tumoutou menjadi landasan kita untuk strategi CBSA. Manusia hidup untuk menghidupkan orang lain, artinya sebuah komunitas kan adalah tempat berkumpulnya manusia atas dasar kepedulian yang ingin melihat sebuah perubahan pada generasi selanjutnya. Memanusiakan manusia dalam sebuah komunitas dengan praktik cinta akan berdampak pada perasaan yang bahagia. Sehingga siapapun anggota komunitas, jika diperlakukan dengan penuh cinta dan kasih sayang, maka akan memiliki jiwa yang mau terus bergerak maju yang bermuara pada keinginan besar untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Sehingga motivasi internal akan muncul dengan sendirinya untuk bisa mencapai sebuah asa. Maka harapannya praktik baik CBSA ini dapat ditularkan oleh pendidik dalam
komunitas kepada peserta didik di sekolah masing-masing. Itulah bagian dari praktik baik yang telah kami lakukan. Yang menjadi refleksi hari ini, apakah strategi CBSA efektif diterapkan pada Kombel? Iya, sudah efektif dan akan terus dijalankan. Dan apa yang masih perlu dikuatkan dalam pengembangan Kombel ini? Tentunya konsistensi dalam menjalankan Kombel. Dan pada akhirnya, di akhir kata, pendidikan yang berkualitas membutuhkan pendidik yang berkualitas. Dan oleh karena itu, komunitas belajar adalah sarana untuk berbagi dan berkolaborasi sehingga menjadikan pendidik-pendidik Indonesia berkompetensi dan berkualitas. Salam dan bahagia.